Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Siang hari ini saya akan membahas tentang wakaf. Wakaf berasal kata bahasa Arab wakaf yang berarti berhenti menahan, atau menurut istilah wakaf ialah menahan suatu benda yang kekal hidupnya diambil manfaat guna kebaikan di jalan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amalan sangat menguntungkan itu wakaf, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satunya adalah wakaf. Mengapa demikian? Karena pahala yang orang yang mewakafkan harta akan selalu mengalir terus dalam harta wakaf tersebut masih dimanfaatkan oleh orang lain. Baik. Hukum wakaf yaitu ada beberapa wakif, pihak yang menyerahkan wakaf, yaitu orang yang atau badan hukum yang memanfaatkan benda milik ya, yaitu badan hukum yang mewakafkan benda milik itu orang yang mewakaf wakif ini, orang yang mewakafkan hartanya, yaitu wakaf. Harta yang diwakafkan harus ada harta yang diwakafkan, yaitu benda yang bergerak, tidak bergerak, yang memiliki daya tahan lama, banyak di tanah, mobil dan lain-lain. Wakaf ini dapat kita seperti bangunan, bisa istiqohat, ikrar, serta terima wakaf. Ini serah terima, yaitu pernyataan kehendak dari wakif atau mewakafkan benda itu istiqohat, yaitu surat perjanjian serah terima. Akad menurut saya sama dengan akad. Dasar hukum wakaf ya, peraturan Presiden nomor 28 tahun 1977, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1997, peraturan Menak nomor 1 tahun 1978, peraturan Dirjen Bimbingan Islam nomor Kep garing P garing 75 garing 1978, tata cara wakaf yaitu pertama, ikrar wakaf disaksikan sedikitnya 2 orang, itu saksi, harus ada dua orang saksi yang dilakukan secara tertib. Ikrar wakaf ditulis dengan persetujuan kepala kantor Departemen Agama kabupaten kota setempat. Kalau di era kecamatan itu kepala kantor urusan agama bisa. PPAI membuat akad ikrar wakaf AIWA di dalam atau AIEW. Setelah ikrar wakaf selesai dilaksanakan, yaitu membuat akta, itu surat, membuat surat perjanjian PPIW atas nama Nazir menunjukkan permohonan pendaftaran tanah wakaf pada bupati, wakil atau orang kepala subdivisi agraria setempat. Itu membuat si Nazir ini mengajukan permohonan, lalu mengajukan permohonan pendaftaran bahwa tanah ini sudah diwakafkan. Keutamaan wakaf yaitu wakaf termasuk sedekah jariah yang pahala mengalir terus kepada yang berwakaf. Baik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Artinya, apabila seorang anak yang meninggal dunia, akan terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh maupun yang mau mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Dasar hukum wakaf yang kita ada surah Al-Hajjah ayat 37 yang berbunyi yang berbunyi yaitu waf'aluhul khairu la'allakum tuflihun, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Surah Al-Hajjah ayat 77. Ayat tersebut
Kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyuruh kita untuk menafkahkan sebagian harta kita di jalan Allah. Surah Al-Imran ayat 92, yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu infakkan, tentang hal itu sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Imran ayat 392. Dasar hukum wakaf itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Macam-macam wakaf keluarga, yaitu wakaf ahli, wakaf yang didasarkan untuk kepentingan pembinaan anggota keluarga atau kerabatnya. Misalnya wakaf suatu produktif atau kepentingan pendidikan seluruh anggota keluarga sampai mereka sukses, yaitu uang pendidikan bisa untuk berwakaf. Wakaf khair, wakaf yang baik atau wakaf sosial. Wakaf khair ini adalah wakaf yang dilakukan untuk kepentingan bersama, itu untuk kepentingan umat. Misalnya wakaf tanah, pembangunan masjid, untuk pembangunan masjid atau madrasah. Wakaf semacam ini dapat didasarkan oleh masyarakat yang tidak seperti wakaf ahli, keuntungan hanya dimiliki oleh keluarganya sendiri. Wakaf yang lebih sejalan dengan amalan wakaf sebenarnya. Wakaf termasuk ibadah yang pahala terus mengalir meskipun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Wakaf ini sudah jadi seperti kita bersedekah ke masjid, menyumbang semen pembangun untuk masjid, bisa itu membangun masjid mengalir terus walaupun kita sudah meninggal. Syarat-syarat wakaf tidak dibatasi waktu atau keadaannya. Itu wakaf artinya wakaf ini tidak boleh dibatasi waktunya. Kapan saja kita bisa untuk wakaf. Harta wakaf harus dapat dimanfaatkan tanpa dipengaruhi nilai, tanpa mengurangi nilai sedikit pun. Masih banyak orang yang mewakafkan harus balik, sudah dewasa, tidak punya uang, tidak punya utang, dengan kemauan sendiri, bukan paksaan. Wakaf tidak boleh dibatalkan. Wakaf ini tidak boleh dibatalkan. Penerima wakaf yaitu dewasa, sudah dewasa, sangat membutuhkan sekali. Harta yang sah tidak sah diwakaf. Harta yang tidak sah diwakafkan. Tidak semua harta menurut ketentuan Islam sah untuk diwakafkan. Terdapat beberapa jenis barang yang benda tidak sah diwakafkan. Para ulama sepakat bahwa jenis harta yang sah diwakafkan berupa benda yang tidak habis karena dipakai, yang tidak rusak, dimanfaatkan, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Seperti contohnya Umar bin Khattab mewakafkan sebidang tanah di Khaybar. Harta wakaf bisa untuk harus kebolehan penukaran benda wakaf, hikmah wakaf, dan lain sebagainya. Demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita akan membahas tentang hibah. Terima kasih.